telah memberikan kita kesehatan, keafiatan. Karena tidak cukup kesehatan, ya, harus ada keafiatan. Keafiatan adalah nilai-nilai spiritual, nilai-nilai keagamaan yang mendorong kita, motivasi kita untuk mendatangi majelis-majelis taklim, termasuk kegiatan kita ini. Alhamdulillah, karena sangat sedikit orang yang mau bersyukur. Wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit sekali hamba-hambaku yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk bersyukur maupun berterima kasih kepada orang tua. Saya secara sengaja memang mengambil tema khutbah birrul walidain ini karena banyak permintaan untuk mengingatkan, ya, wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr, saling mengingatkan dalam kebaikan dan mengingatkan dalam penuh kesabaran. Karena mengajak orang untuk berbuat baik tidak berbanding lurus dengan keinginan kita maupun keinginan masyarakat. Jadi oleh sebab itu saya banyak diminta orang kalau khutbah sekarang ingatkan bagaimana kita, termasuk saya, termasuk anak-anak kita, anak-anak milenial sekarang, kids zaman now, ini mengingat orang tua. Walaupun ada alat komunikasi, aplikasi dan teknologi yang luar biasa, tapi tidak cukup. Kita harus mula, seperti saya katakan, kita menjenguk mereka. Kalau mereka sakit juga sakit, memikirkan kita, memikirkan anak-anak kita. Bayangkan, wawassayna al-insana biwalidayhi ihsan. Dari ayat di surat Al-Ankabut juga dengan husna, dalam surat Al-Luqman yang dibacakan oleh imam tadi, ya. Jadi itu surat hamalat ummuhu wahnan ala wahnan, diwasiatkan. Allah mewasiatkan kita. Kalau kita berwasiat itu kan seolah-olah kita ini mau meninggalkan dunia, ya. Berwasiat bukan memerintahkan, tapi berwasiat. Anil walidain ihsan, untuk berbuat baik, birrul walidain, kepada orang tua. Walaupun walidain itu dalam tafsir juga tidak sekedar orang tua biologis, tapi orang tua sosiologis. Ya. Jadi orang tua kita, ya, guru kita, mertua kita, semua itu orang tua. Kita jangan sampai melupakan fitrah kita. Wallahu arajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Allah itu mengeluarkan kita, melahirkan kita min butuni ummahatikum, dari perut. Batman itu perut. Kalau sakit perut itu mabtun. Kalau emas itu sakit gigi, katanya itu. Ada bilang sakit gigi, tidak disunahkan macam-macam. Tanah yang lumpur min hama'im masnun, itu tanah yang hitam. Untungnya saya tidak terlalu hitam. Ya, jadi untuk membalas kita, ya, biar kita mutiara sudah, ya. Jadi untung saya tidak dilahirkan dari tanah yang kompleks sehingga pekerjaannya kelahi terus, ya. Atau dilahirkan dari tanah sengketa, itu kelahi terus pekerjaannya. Ya. Jadi min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Jadi tidak mengetahui sesuatu. Kita terlahir, ya terlahir. Ya. Jadi, tapi bayangkan sebelum terlahir itu orang tua kita hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin, ay karhan ala karhin. Jadi hamil itu, kalau orang Arab dalam belajar bisa dan nikmah dulu ketika belajar nahwu, saya bisa itu, ya, fi'il yang, ya, satil mar'ah hamalatul hatab, seburuk-buruk perempuan yang lagi hamil, katanya. Kalau nikmah itu, ya, nikmal maula wa nikmal wakil, itu kan fi'il del madhi, ya, isim del madhi, ya. Jadi bayangkan ada yang mau hamil, itu dah kodratnya. Itu yang dikatakan haid, hamil, melahirkan, itu kodrat orang perempuan.
Saya setelah menikah itu baru tahu ternyata orang istri kita lagi haid itu sensitifnya luar biasa. Hamil, coba bayangkan kita pulang dari yang namanya di kampung, nanti habis tahlil, habis zikir, habis berdoa itu kan menghadapi masyarakat. Kadang-kadang merokok, mabuk main, macam-macam. Kopi, pulang kita, istri kita tidak kuat, ternyata tidak kuat. Atau waktu ngidam, bayangkan ibu kita waktu ngidam. Kalau sekarang kan tinggal kalau tidak ada makanan kita gojek saja, ya GoFood saja. Kalau dulu waktu kita kecil, jadi bagaimana harus mencari api? Mencari api itu tidak. Kalau sekarang ada korek, ada malah tidak pakai korek, tidak pakai kompor, sekarang pakai gas. Kalau dulu pakai daun kelapa. Kalau musim panas, kalau musim hujan, jadi harus kita tiup itu kambut apa itu daun serabut, sudah serabut itu. Kadang-kadang kita hitam sana sini. Ya, jadi begitu keras. Wahnan ala wa fisaluhu fi ayyamin, setelah lahir, ya. Wa fisaluhu fi ayyamin, menyapa sampai kita, mana kita 2 tahun kita menyusui dan sebagainya. Tidak ada dulu namanya bubur bayi, mungkin umur yang ini 44 umurnya, apalagi yang lebih dari saya. Dulu mungkin sudah 50-an, 60, kelihatannya 50, berarti lebih muda dari usianya. Kalau saya nih lebih tua wajahnya ketimbang usianya. Tapi kita syukuri, khairun nas man tala wa su'ab. Sebaik-baik orang adalah yang panjang umur dan banyak kebaikan. Saya bilang sebaik-baik pejabat yang berperiode-periode dan banyak manfaat. Itu tafsirnya. Kalau satu periode kemudian tidak lagi, memang masyarakat sudah jengkel. Jadi khairun nas man tala wa su'ab. Sebaik-baik orang yang panjang umurnya dan banyak memberikan faedah. Sebaik-baik pejabat yang dapat amanah itu yang panjang jabatannya dan banyak memberikan ke masyarakat. Ini baru setengah jalan sudah diprotes, itu berarti tidak banyak manfaat. Nah, jadi makanya kembali anispur wa fisaluhu fi 'amain anispur wa liwalidayka ilayal masir. Setelah itu kita suruh bersyukur kata terakhir dunia ini. Kalau dulu anak-anak zaman kita terlahir tidak banyak fasilitas, tidak ada. Kalau anak-anak sekarang bukan hanya keajaiban dunia dia lihat, tapi keajaiban teknologi. Tapi itu tidak membutakan kita untuk tidak berbakti kepada orang tua. Kita harus berbakti. Ya. Saya tahadus bin nikmah juga Pak. Ya. Diingatkan begitu taman SD sudah masuk SMP oleh pindah ke pesantren. Bapak saya ya pindah saya ke pesantren. Padahal orang dulu teman-teman saya satu SD ke SMP semua. Tapi karena orang tua saya harus taat. Anis qurri wali walidayka ilayal masir. Mana kita harus taat kecuali kepada Allah Subhanahu. Anis qurri bersyukur kepada wali walidayka, kepada orang tua. Posisinya kan di bawah ya. Posisi orang tua itu di bawah perintah. Anis qurri kepada Allah. Jadi makanya al-jannah tahta surga itu di bawah tapak kaki, pada debat kaki kan orang tua. Jadi harus kita bersyukur. Kemudian kita diajak yang lain-lain. Misalnya seperti jahada ala atusrika bima laysa laka bi ilmun wala tu'ma wa sahibma fid dunya ma'rufa. Kalau kadang diajak misalnya, ya namanya juga orang tua juga manusia yang kadang ada khilaf. Tapi jangan bentak, ya. Jadi wasahibu ma fid dunya, tetap muasal mereka bil ma'ruf, ya. Jangan sampai menjadi setelah sukses ini lupa kita. Jangan menjadi wali punang modern. Pas orang tua yang nelpon ganggan dengan tua ini kepe, jangan. Jadi kadang-kadang memberikan tidak ketahuan sama istri kita.
dia kok, ya, mengingatkan diri saya kepada. Jadi saya ada beberapa testimoni, ada beberapa pengalaman tahadus nikmat. Waktu gempa Jogja, saya tidak ada cerita. Ibu saya telepon hari Kamis, suruh pulang. Pokoknya pulang, tidak ada asbab nurutnya, tidak ada asbab nuzul. Pokoknya suruh pulang. Ya, saya berbantah kalau suruh pulang. Lemak merari, saya merari juga. Saya telat menikah dari dulu. Ya, saya 28 setelah ibu saya haji, itu juga punya cerita. Jadi saya pulang hari Jumat begini, 2006 kan masih bandara yang lama. Saya sholat Jumat di, terus saya biasa waktu itu belum menikah, ya ngurusin ngobrol-ngobrol, habis subuh baru saya. Padahal hari Sabtu pagi itu saya harus presentasi makalah. Ternyata saya lihat HP saya lebih dari 100 miss call. Ternyata hanya bingung kan, apa ini? Ipar saya bangunin, Ustaz, saya kan dipanggil Ustaz. Ini HP-nya bunyi dari tadi, tidak berani angkat. Saya angkat, ternyata gempa di Jogja. Baru saya sadar memang itulah orang tua kita itu punya ainul basir, mata batin yang mampu melihat yang tidak mungkin kita mampu lihat. Jadi itu makanya itu adalah tahadus binikmah cerita. Kemudian yang kedua, begitu saya jadi PNS tahadus binikmah, ditanya sama bapak saya, Ustaz, saya panggil Ustaz saja oleh ibu saya, bapak saya. Karena memang dari kecil saya pekerjaannya ngajar ngaji kan, perkunan Melayu itu. Ternyata setelah tua itu, Ustaz itu artinya profesor. Mungkin doa orang tua saya dari dulu. Profesor ya, Ustaz itu profesor. Ternyata saya dipanggil oleh orang kampung itu tidak pernah dipanggil Pak dosen, guru non atau Ustaz. Ternyata doanya seperti itu. Nah, waktu itu saya PNS 2003 ditanya, Ustaz, kata saya, Bapak, kalau bapak saya sudah haji tahun 79. Jadi yang merari atau Pak Haji Ina? Akan pertanyaan yang tidak usah mikir-mikir pakai studi pustaka, pokoknya yang Pak Haji Ina. Gitu. Ternyata saya bilang kalau belum ibu saya belum haji, saya tidak akan menikah. Tapi kan saya percaya bahwa doa ibu segala-galanya. Nah, jadi ternyata 2007 akhir ibu saya berangkat haji, saya Desember menikahnya. Di samping juga susah lakunya saya itu. Bukan karena tidak ganteng gitu. Tapi banyak beban, saya 13 bersaudara hidup semua. Nah, jadi kan memikir orang kalau menikah sama Pak Masun kapan bahagianya. Padahal itu arrizqu minallah. Ya, rezeki itu dari Allah. Dan setelah itu saya alhamdulillah diberikan kemudahan dan hajinya pun sudah 2 kali. Alhamdulillah itu juga. Ya, ada mengatakan Haji Abidin kena ada biaya dinas, tidak apa-apa pokoknya haji sudah hidup. Ada Haji Abu Bakar dan tahun 2013 alhamdulillah waktu itu saya diberikan oleh Pak TGB Gubernur, kemudian kemarin juga oleh lewat TPI. Jadi itu artinya bahwa saya tidak sombong-sombong, bahwa itu adalah bagaimana saya testimoni saja, bagaimana berbakti kepada orang tua. Jadi makanya saya di mana-mana mengingatkan jangan lupa mendoakan orang tua, ya. Jadi Fatihah saya suruh pulang semua itu, ya. Kalau jalan ke makamnya tidak ada kita diwariskan harta warisan, tidak usah pikir-pikir, ya. Untung aja kita terakhir. Ya, untung aja beliau itu sabar mengurus kita. Ya, sekarang bayangkan kalau kita. Ya. Makanya birru aba'akum tabirrukum abna'u. Berbaktilah kepada orang tua. Nanti anak-anak kita akan berbakti. Mudah-mudahan kita termasuk yang waladin soleh. Ya. Makanya tidak pernah mereka hilang. Orang tua kita banyak, guru-guru kita mengajari kita ilmu, mewaris kita ilmu. Mereka tidak meninggal, ya. Mereka tidak wafat, tapi mereka selalu hadir tetap mendoakan.
Ada pertanyaan nyampe nggak Ustaz? Kalau SMS yang buatan manusia aja boleh, apalagi doa yang buatan Allah, masa tidak nyampe? Nah, jadi tadi itu adalah bagaimana imam kita tadi banyak yang nangis juga. Itu kenapa? Yang itulah kehusuan kita. Kemudian masa saya ingatkan di mana kita jenguk orang tua kita tanya informasi, ya, bagaimana kabarnya, ya. Apalagi sekarang tidak ada yang sulit. Kita ini diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu, sepeda motor, mobil, macam-macam itu kita manfaatkan untuk berbakti kepada orang tua kita, ya. Karena itulah yang bisa kita lakukan sekarang, ya. Kalau sudah meninggal, mari kita bacakan Fatihah, mari kita doakan, tahlilkan bersama. Percayalah bahwa nanti juga saya juga tadi tidak pernah berpikir kita akan memimpin sholat gaib. Apa yang kita lakukan di sini, saya tahajud berlima ketika karena sering mengurus orang-orang meninggal. Jadi siapa saja yang meninggal masuk di kampus pertama kali dikabari orang. Sampai di Mekah pun waktu meninggalnya Kiai Mbah Maimun itu saya pertama kali tanya banyak orang di sini. Gimana Prof yang di Mekah, bagaimana mereka tabayun informasi tentang Mbah Mun? Saya klarifikasi dulu dan memang benar. Jadi mautul alim. Saya kira kemarin juga begitu, hujan kan kemarin begitu meninggal Pak Habibie kan. Mautul alim. Meninggalnya orang alim itu matinya alam. Ini alam juga bersedih. Waktu Mbah Maimun itu juga jam 2 itu hujan di sekitar Masjidil Haram itu. Kemudian seharian itu tidak ada matahari, seolah-olah nangis. Termasuk kemarin Pak Habibie meninggal. Dan hujan deras di sini. Itu kan mautul alim. Jadi kita mudah-mudahan, ya. Jadi semua kalau sering mendoakan, sering kemudian menghadiri mensolatkan, insya Allah, ya, percayalah bahwa Allah akan membalas di dunia, banyak nanti akan mengantarkan kita mendoakan. Tapi kalau kita tidak pernah bacakan Fatihah, malah menjadi masalah. Sohibul ruwat namanya itu, wa sohibul masalah, ya. Mesti tidak ada imam yang puk dan, ya. Jadi makanya saya di mana mengingatkan, ya. Tidak usah terlalu protokolnya panjang sekali, SOP-nya mau ketemu orang tua kita, mau ketemu panjang sekali SOP-nya. Itu bid'ah. Mau membantu, apalagi berbakti kepada orang tua, mari itu penjelasan kita ngonek, itu beda, ya. Ya itu makanya yang pelit-pelit itulah bid'ah hidup. Nah itu kalau ini perlu saya ingatkan, karena banyak sekali orang tua yang mengeluh dan sebagainya. Ya, coba diingatkan Ustaz juga Pak Prof, ya kita saling mengingatkan. Ya kalau salah saya juga minta maaf, kan. Jadi kan tidak ada jaminan profesor pertama masuk surga, nah. Bisa paling belakang tidak apa-apa, yang penting pelunggu duluan silahkan. Tapi panggil sih kita, Dede lupa terus cuek. Ini mohon maaf nih, walaupun live tapi ini untuk jam-jam begini kalau terserius itu kan ngantuk semua. Ya, tapi alhamdulillah masih semangat untuk belajar, ya. Jadi ini namanya kalau bertemu amanatul ilmi wa amanatul dininya. Ada amanah ilmu pengetahuan, amanah ilmiah wa amanah ad-diniyah. Kita mengaji, kita kumpul, ada amanah agama dan ada amanah ilmu pengetahuan. Saya kira itu karena saya juga, tapi kalau lagi bicara begini nggak keluar batuknya, nanti di luar dia keluar itu. Ya, untungnya memang habis ini saya sampai malam harus ceramah aja. Nah, tugas saya memang begitu. Di NU kan namanya juga NU, nunggu undangan dulu saya. Kemudian di kampus juga ini sama Pak Kabak saya. Jadi
Beliau ini kan guru saya semua. Hanya saya kadang kelihatan lebih tua dari guru, itulah takdir ilahi. Masa kita mau protes? Saya kira itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.